Sampling penelitian kuantitatif itu berarti adalah sampel dalam penelitian kuantitatif dinamakan responden bersifat statistik, kira-kira seperti itu. Jadi kuantitatif itu berdasarkan hitung-hitungan ya, seperti itu. Jadi bagaimanakah teknik sampling penelitian kuantitatif? Teknik sampling penelitian kuantitatif itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang probability sampling itu seperti apa? Simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling atau area sampling. Yang non-probability sampling itu kira-kira sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, dan purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Jadi dari teknik sampling ini mungkin kita akan bisa mengerti bagaimana pengambilan teknik sampling kuantitatif itu. Apa sih yang dimaksud dengan probability sampling? Probability sampling itu bisa kita lihat di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling atau area sampling. Jadi dalam probability sampling juga ada 4 bagian. Kita mungkin bisa mengerti dari keempat bagian ini. Di sini sudah dicantumkan begitu jelas. Yang selanjutnya itu dari probability sampling kita bisa menuju contoh probability sampling. Setelah kita mengetahui bagaimana probability sampling, kita mungkin bisa melihat bagaimana contoh-contoh si probability sampling tersebut. Probability sampling itu kira-kira seperti ini. Ada random sampling, proportionate stratified random sampling bagaimana, disproportionate stratified random sampling itu bagaimana, dan cluster sampling, area sampling itu bagaimana. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita membahas pada bagian non-probability sampling. Setelah kita tadi membahas probability sampling, kita harus mengerti juga yang disebut dengan bagaimana non-probability sampling. Non-probability sampling itu ya ada yang pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, dan sampling jenuh. Jadi dari keempat bagian ini kita bisa pahami pengertian-pengertiannya dari yang sudah dicantumkan di sini. Kita bisa mengerti bagaimana non-probability sampling itu dilakukan. Jadi contoh non-probability sampling itu kira-kira seperti di sini, sama seperti tadi. Setelah dari contoh non-probability sampling, kita akan membahas ke bagian selanjutnya setelah non-probability sampling, yaitu menentukan ukuran sampling atau sampel kuantitatif. Menentukan sampel kuantitatif itu ada 3 metode gitu. Yang pertama ada menentukan berdasarkan tabel Craigie dan Morgan. Yang kedua tabel Isaac dan Michael. Yang selanjutnya itu yang menggunakan rumus Lovin. Jadi kira-kira seperti itu. Yang tabel Craigie dan tabel Isaac ini kita langsung menuju pada tabel C gitu. Kita bisa melihat bagaimana berapa persen keakuratan dan kesalahannya, kira-kira seperti itu. Untuk rumus Lovin nanti kita akan jelaskan pada bagian belakang bagaimana contoh perhitungannya. Jadi setelah menentukan ukuran sampel kuantitatif, kita akan menuju kepada proses selanjutnya dalam contoh menentukan ukuran sampel. Bagaimana sih gitu kan? Kalau yang contohnya tadi tabel Craigie Morgan, tabel Isaac dan Michael, dan rumus Lovin itu kita berdasarkan tabel. Kalau yang rumus Lovin kita berdasarkan perhitungan. Di sini kan ada n kecil. N kecil ini berarti bahwa dia adalah sampel dan n besar itu adalah populasi. Jadi rumus penghitungannya seperti ini. Contoh penghitungannya, contoh n adalah sampel, n besar populasi, dia sama dengan nilai presisi 95% atau sigma 0,05. Maka n sama dengan 125 bagi 125 dikali 0,05 dikuadratkan ditambah 1, maka hasilnya adalah 95,23 dibulatkan menjadi 95. Karena dalam perhitungan ini kita harus menghitung nilainya itu dalam nilai bulat,
tidak bisa dalam bentuk koma-koma seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada sampling penelitian kualitatif. Apa sih itu sampling penelitian kualitatif? Sampling penelitian kualitatif itu berarti yang kalau tadi kuantitatif itu menghitung angka, kalau kualitatif itu lebih kepada survei atau langsung pada subjek atau objek yang akan diteliti. Jadi di sini dijelaskan dari gambar ini, model generalisasi penelitian kualitatif hasil dari A dapat ditransferkan hanya ke B, C, dan D. Kira-kira seperti itu, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan membahas setelah sampling penelitian kualitatif, selanjutnya kita akan membahas pada teknik sampling penelitian kualitatif. Setelah kita mengerti tadi itu apa penelitian kualitatif, maka kita perlu memahami bagaimana itu teknik sampling penelitian kualitatif. Yang pertama ada purpose sampling, snowball, dan grounded theory. Jadi ada tiga. Di sini dikatakan peneliti sendiri sebagai personal atau refleksi dari instrumen penelitian. Jadi dari bagian ini kita bisa mengerti bahwa ada tiga proses. Yang selanjutnya itu proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif atau purpose sampling snowball seperti ini. Kalau yang zigzag atau grounded theory itu yang seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kesalahan-kesalahan dalam pengambilan sampling itu. Jadi yang pertama itu kesalahan cakupan, kesalahan sampling, kesalahan pengukuran, dan kesalahan non-response. Yang kesalahan cakupan itu berarti kesalahan terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Jadi sampel yang kita ambil itu tidak mewakili secara populasi gitu. Jadi tidak menggambarkan populasi secara keseluruhan, kira-kira seperti itu. Kesalahan sampling yang kedua tidak memperkirakan nilai populasi. Jadi nilai populasinya itu tidak diperhitungkan sehingga sampelnya itu tidak akurat. Yang selanjutnya itu kesalahan pengukuran tidak berdasarkan pertimbangan teoritis, itu suka-suka gitu. Kalau itu suka-suka tentunya kita tidak akan mendapatkan nilai yang akurat. Kesalahan non-respon itu berarti respon yang gagal atau tidak respon. Survei yang benar itu dipisah-pisah, tidak dicek secara keseluruhan. Yang selanjutnya menjadi ringkasan materinya adalah ini adalah tahapan pemilihan sampel, lalu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berdasarkan penentuan populasi, kalau kuantitatif dia besar, kalau kualitatif dia lebih kecil. Penentuan kerangka pemilihan sampel, kalau yang kuantitatif dia representatif, kalau yang kualitatif juga sama, representatif juga. Penentuan metode pemilihan sampel itu, kalau yang kuantitatif dia probability dan non-probability, kalau yang kualitatif dia purpose sampling dan snowball sampling. Penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel, kalau yang kuantitatif dia sampel statistik, kalau yang kualitatif dia teoritis. Penentuan jumlah sampel, yang kalau kuantitatif dia ditentukan sejak awal, berarti sudah terukur, tergantung tingkat ketelitian dan kepercayaan. Kalau yang kualitatif dia berkembang selama proses penelitian atau informasinya yang maksimum karena bisa berkembang setiap saat. Kalau secara data kalau kuantitatif dia random atau acak, kalau yang kualitatif dia deskripsi, narasi, dan ucapan. Catatan lapangan video atau transkrip. Pelaksanaan penelitian setelah selesai pengumpulan data deduktif menggunakan data statistik untuk menguji hipotesis. Kalau kualitatif dia terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian induktif, mencari pola dan model teori. Hasil penelitian, kalau kuantitatif digeneralisasikan ke dalam populasi, kalau yang kualitatif dia ditransfer ke dalam kasus sosial yang diteliti. Jadi kira-kira seperti ini penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai populasi dan sampel, kelebihan kekurangannya kuantitatif dan kualitatif. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dan terima kasih yang bisa saya jelaskan.